Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wa bihamdi wassalatu wassalamu ala rasulih wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, farij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa anshur wa qad wa ayyadna dhadal watan fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa amirna dhadal watan ad-din islamiyah ala madhhabi ahli sunnah wal jamaah ila yaumiddin haqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat, para penggemar pencinta tanya jawab agama Islam melalui radio Dakwah Wadi dengan Facebook dan YouTube-nya dimanapun anda berada. Puji syukur pada Allah, malam ini kita berjumpa lagi dalam acara yang pun kami nantikan. Moga-moga kita berjumpa dalam keadaan semua kita sehat walafiat. Saya baru selesai memberikan pengajian di Jamaat Musalla, sebelumnya pengajian di PWRI yang sudah kami bimbing selama 40 tahun. PWRI, Persatuan Waridatama Republik Indonesia, Lombok Timur, untuk ibu-ibu khususnya. Kemudian tadi siang setelah sholat Jumat, kita nyantuni anak yatim piatu dalam kota Solong dan Jompo. Sebelumnya kita bersama di Masjid At-Taubah di penjara Solong atau Lapas Solong bersama kurang lebih mungkin 500 narapidana dan petugas-petugas yang ada di sana. Alhamdulillah semuanya berjalan dengan baik. Para pendengar, tadi kita di Rutan Solong menyampaikan yaitu apa yang menjadi penyebab doa-doa umat Islam belum kabul. Terutama doa kita mohon pada Allah diberikan kemenangan bagi umat Islam yang ada di Palestina, Gaza sana, yang dibombardir dan sudah berjumlah 16,000 lebih umat Islam yang mati terbunuh oleh Zionis Israel. Kok masih saja mereka sewenang-wenang berbuat terhadap umat Islam? Kenapa doa umat Islam sedunia belum dikabulkan Allah? Demikian pula yang lain-lainnya, banyak sekali terasa doa kita belum diterima Allah, belum dikabul Allah Ta'ala. Kenapa demikian? Kami sampaikan tadi penjara. Antara lain, sabda Nabi mengatakan, doa tidak kabul. Pertama, kalian suka hasad, dengki, iri hati sesama umat Islam. Yang jangan karena itu. Yang kedua, karena kalian banyak makan yang haram, minum yang haram. Doa kalian tidak kabul-kabul. Satu suap haram, 40 hari doa tidak kabul, solat tidak terima Allah. Atau kalian banyak mengumpat, menggunjing, ngerumpi sesama umat Islam. Yang jangan seperti itu mendekati pemilu yang akan datang ini. Atau sebab yang lain yang disampaikan oleh Syekh Ibrahim bin Adham saat beliau mengadakan pengajian akbar di kota Basrah, Irak sana. Beliau ditanya, ya Syekh, kenapa doa kita tidak kabul-kabul? Kami sini sudah berdoa sekian lama. Namun doa kami belum juga dikabul Allah Subhanahu wa ta'ala. Mohon saya jelaskan kenapa doa tidak kabul. Padahal Allah berjanji akan kabulkan doa hamba-Nya berdoa. Udu'uni astajib lakum. Doa kalian ku kabulkan doa kalian. Innal ladzina astakbiruna an ibadati sadkhuluna jahannam badakhirin. Orang sombong pada ibadah padaku dan mau berdoa padaku, ku masukkan neraka jahanam sehina-hinanya. Ujibu da'wata da'i idza da'an. Ku kabulkan doa hamba-hamba yang berdoa padaku. Namun doa kami belum kabul. Padahal Allah menekan yaitu ud'ullah innallaha yuhibbu an yus'al. Berdoalah kalian, Allah senang pada hamba yang berdoa. Doa mukhul ibadah. Doa itu adalah saripatinya, utaknya, sum-sumnya ibadah. Kenapa doa kami tidak kabul ya Syekh? Ada 10 sebab doa kalian tidak kabul, hai umat Islam yang ada di kota Basrah, kata Syekh Ibrahim bin Adham, seorang ulama sufi yang terkenal pada waktu itu. Pertama, yaitu arabtum Allah walam ta'udu haqqah. Kalian mengatakan diri cinta pada Allah, kenal pada Allah, dekat pada Allah,
tapi kalian tidak melaksanakan hak-haknya Allah untuk disembah, laksanakan perintahnya, dijauhi larangan-larangannya. Perintah tidak dilaksanakan, larangan dijauhi. Maka mana mungkin doa kalian akan dikabul Allah? Hai umat Islam Basrah. Demikian Syekh Ibrahim bin Adham. Perintah tidak dilaksanakan, larangan tidak dijauhkan. Dan kita ngaku dekat dengan Allah, cinta kepada Allah. Yang namanya orang cinta, taat pada siapa yang dicintainya. Yang kedua, idda'aitum hubba rasulih. Kalian menyatakan diri cinta pada Nabi, tapi taraktum sunnatahu, kalian tinggalkan sunnah-sunnahnya. Terlain sunnah Nabi, peduli pada orang miskin, yatim piatu. Nggih. Ana wa ka'alfilul yatim fil jannah. Ku bersama orang yang yatim barang dalam syurga. Man asana ila yatimin aw yatimatin. Siapa berbuat baik pada seorang anak yatim, laki atau perempuan, ana mahu fil jannah kada. Aku bersama dia nanti dalam syurga seperti ini. Berdekatan dengan Nabi dalam syurga, orang peduli anak yatim. Idza aradtum anturika hajataka wa yalina qalbuka famsah ra'sal yatim wad'imhu min ta'amin tudrik hajataka wa yalina qalbuka. Sabda Nabi, apabila engkau ingin tercapai cita-cita, ingin tenang hati dan pikiranmu, usap pada anak yatim, beri dia makanan, maka pasti tercapai cita-cita dan pasti tenang hati dan pikiranmu. Itu sunnah Nabi yang paling menonjol di antara kita zaman sekarang ini. Kalian tidak laksanakan sunnah Nabi, mana mungkin doa kalian, belum lagi sunnah-sunnah yang banyak lainnya. Yang ketiga, qara'tumul Qur'an walam ta'malu lahu. Kalian rajin baca Quran, hafal Quran, tapi tidak mengamalkan isi kandungan Quran. Dalam satu ayat Quran kita baca, kita amalkan isi kandungannya, lebih baik pada kita baca Quran sampai khatam, tamat 1000 kali. Qira'atu ayat minal Quran wal amalu biha khairu min khatmil Quran alfa marrah. Kau baca Quran satu ayat, kamu amalkan kandungannya, lebih utama daripada engkau baca Quran khatam 1000 kali. Siapa yang sanggup 1000 kali khatam Quran? Yang berikutnya, idaitum dukhulal jannah. Kalian berdoa masuk syurga, masuk syurga. Walam ta'malu laha, kalian tidak beramal untuk masuk syurga. Iddaitumun najat minan nar, kalian berdoa pada Allah, selamat-selamat ya Allah dari azab api neraka. Wa ramaitum anfusakum fi, tapi kalian lemparkan diri masuk dalam neraka. Iddaitum ada waktu syaitan wa ta'tumuhu wa faqtumuh. Kalian mengatakan syaitan musuh, tapi justru kalian taat pada syaitan dan kalian setujui anjuran syaitan. Mana mungkin doa kalian kabul. Kemudian yaitu kalian akaltum nikmat rabbikum walam tazkurulah. Kalian makan nikmat rezeki dari Allah. Tiap hari berapa kali makan? Makan besar, makan kecil. Semua kalian lakukan. Tapi kalian tidak pandai bersyukur atas nikmat-nikmat Allah. Istaghaltum bi'uyubi ikhwanikum walam tastagiru bi'uyubi amsikum. Kalian sibuk dengan aib cacat celah saudaramu, tapi kalian tidak mau sibuk dengan cacat celah dirimu sendiri. Itu sebabnya doa-doa kalian tidak kabul. Kemudian qultum annal mauta haq. Kalian mengatakan mati pasti. Tapi kalian tidak siapkan diri untuk menghadapi kematian itu. Lapantum mautakum walam tatabiru bihim. Kalian siap hari pergi ngantar mayit ke kubur. Ngantar mayit kubur tiap hari. Kalian tidak ambil pelajaran. Wah, besok giliran kalian diantar ke kuburan. Kalau itu dipikir, direnung, maka insyaAllah doa kalian akan dikabul Allah. Amin. Allahumma amin. Demikian para pendengar yang kami sampaikan tadi di penjara Solong. Yang berikutnya, tu ibu-ibu di pengajian ibu-ibu. Kita sampaikan yaitu dialog Nabi dengan Abu Zar Al-Ghifari. Tu ibu-ibu PWRI. Abu Zar Al-Ghifari, seorang sahabat Nabi yang disebut oleh para ulama adalah
ayahandanya orang-orang yang berjiwa sosial. Seorang yang berjiwa sosial yang sangat tinggi. Maka dia sebut iaitu orang yang paling berjiwa sosial di kalangan umat Islam. Seperti maklum menurut para ahli dunia, bangsa Indonesia adalah bangsa yang paling pemurah di dunia. Menurut iaitu penilaian bangsa-bangsa dunia, Indonesia bangsa yang paling pemurah. Walaupun miskin, mau juga dia nyumbang nyantunya yatim. Maka saya sampaikan melalui kesempatan ini, ibu-ibu yang ikut sedang nyantuan yatim, Ibu Sumi bersama keluarga, okay. Terima kasih. Ibu M. Syafi, Ibu M. Syukri, Dr. Syukri, ibu-ibu dari Dasan Gandor, okay. Lingkungan Dasan Gandor. Terima kasih kepada semuanya yang telah menyampaikan, ibu-ibu PWRI juga. Mudah-mudahan kebaikan kita dapat balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Abu Zar adalah ayahandanya orang-orang berjiwa sosial. Dia pernah dinasihatin Nabi SAW dengan 9 macam nasihat. Mari kita juga dengarkan nasihat Nabi pada Abu Zar Al-Ghifari, sahabat yang setia. Abu Zar ini dulu seorang yang kaya. Dia masuk Islam. Dia punya budak orang hitam. Satu saat dia menghina, merendahkan budak hitamnya. Ya sauda, ya benar sauda, hai anak orang hitam. Gitu dia ucapkan. Kedengaran oleh Nabi yang sedang liwat di tempat itu. Nabi mendengar kata-kata Abu Zar mengatakan, ya Ibn Sauda. Ya Sauda, orang hitam, orang bedang bahasa kita. Nabi mendengar itu, katakan, ya Abu Zar, topaso, kelansotan, keterlaluan kamu menghina saudaramu. La farqa li Arabiyyin wala ajamin illa taqwa. Tidak ada beda orang Arab dan bukan orang Arab, melainkan dengan takwanya juga. Seketika Abu Zar Al-Ghifari tidur di atas tanah. Tanpa alat, tanpa ikat, tanpa karpet. Dia tidur, setelah itu dia suruh budaknya orang hitam itu untuk menginjak kepalanya. Hai budakku, injak kepalaku. Kalau engkau tidak injak, aku tidak akan bangun sampai besok. Di tempat tidur ini. Mana mungkin Tuan, saya ni budakmu, kami injak kepala majikan saya. Tidak mungkin suruh saya yang lain. Daripada saya disuruh menginjak kepalamu. Tidak. Injak kepalaku, baru akan ku bangun di tempat ini. Paksa budaknya dengan pelan-pelan menginjak kepala majikannya. Setelah diinjak, baru dia bangun. Baru dia puas. Kenapa? Karena menyesal atas ucapannya yang tadi menghina orang hitam. Tahu-tahu Nabi mengatakan tidak ada beda orang hitam dan orang Arab, melainkan dengan takwanya, ibadahnya, iman takwanya. Demikian para pendengar. Okay. Nabi menyuruh Abu Zar, ya Abu Zar, hendaklah kau bertakwa kepada Allah dalam arti perintah jalankan, larangan dijauhkan, nikmat disyukurin. Apabila diuji Allah, hendaklah kita sikapin dengan sabar. Itu namanya takwa. Tanda orang takwa antara lain sebutkan satu ayat, as-sabirin was-sadiqin wal-qanitin wal-mufikin wal-mustaghfirin bil ashar. Orang-orang yang takwa itu adalah orang-orang yang sabar, orang-orang yang jujur, orang-orang taat bakti setia, orang-orang yang suka impak sedekah. Terima kasih pada yang ikut serta impak sedekah tadi, ada yang 100, ada 200, ada lebih. Kemudian wan mustaghfirin bil ashar. Orang takwa adalah orang yang sanggup mohon ampun, istighfar, bertobat pada Allah Ta'ala banyak-banyak lebih menjelang subuh tiba. Itu dia orang-orang yang tandanya takwa. Amin. Allahumma amin. Yang kedua, Abu Zar, alaika bitalawatil Quran. Dalam kamu banyak baca Quran. Siapa rajin baca Quran, kan berikan Allah nikmat lebih daripada apa yang Allah berikan pada hamba yang berdoa, hamba yang berzikir. Kalau orang yang baca Quran
berzikir berada pada 1 juta, orang rajin baca Quran akan berikan Allah nikmat 2 juta umpama. Lebih banyak dari apa yang diminta. Orang minta berdoa banyak daripada apa yang diharapkan orang yang berzikir. Yang ketiga, Abu Zar, alaika bisumti. Hendaklah kamu banyak diam, jangan banyak ngomong, jangan banyak bicara. Banyak ngomong, banyak dosa. Mangka surah kalami, mangka surah kalamu, kasurah khota'u. Siapa yang banyak omongnya, pasti banyak dosanya. Ucapan kita itu jalan syaitan untuk menjatuhkan kita, menggoda kita. Kecuali yang penting-penting saja. Yang keempat, Abu Zar, alaika bil jihad, hendaklah kamu berjuang. Juang dengan ilmu paling tinggi. Berjuang dengan harta nombor 2. Juang dengan naga nombor 3. Juang dengan doa dan seterusnya nombor 4-nya. Kemudian ya Abu Zar, ahibban masakin wal julus ma'hum. Cintailah orang miskin dan duduklah kamu sama orang miskin. Gimana rasanya? Pasti akan timbul rasa kasih sayang, rasa syukur pada Allah Ta'ala. Nyata ada lebih miskin dari kita. Duduk bersama orang miskin, cintai orang miskin, minum tehnya orang miskin, lain rasanya. Kemudian berikutnya ke-6, Buzar, unzur ila man tahtaka. Lihatlah pada orang lebih rendah daripadamu dalam bidang harta, benda, kayaan. Jangan mandang orang lebih tinggi dalam hal kayaan, keduniaan. Itu akan lebih pantas bagimu. Jangan kamu meremehkan nikmat Allah padamu. Dalam urusan agama, lihat ke atas. Ibunda Ibu Jumaiyah namanya. Rumahnya jauh, sudah sepuh tua, Bu Hajah juga. Namun tiap hari dia datang dari kebun juga demikian. Dosan Gando juga demikian, dari Sandubaya juga demikian. Selalu hadir, walaupun jauh jaraknya. Mereka juga kurang sehat, sudah tua. Selalu hadir di pengajian. Itu dia. Lihat pada orang lebih tinggi dalam agama. Jangan melihat orang lebih rendah dalam bidang agama. Kemudian berikutnya, iaitu sil karomataka wa in qata'uka. Sambung hubungan dengan keluarga, famili, kerabatmu yang memutus hubungan. Sambung hubungan dengan orang lain. Siapa nyambung hubungan dengan seorang, Allah nyambung hubungan dengan dia. Siapa memutus hubungan silaturahim, Allah putus hubungan dengan dia. Nabi mengatakan dakhul jannah qati, tidak masuk surga orang memutus silaturahim. Nauzubillah min dzalika. Yang ke-8 Abu Zar, yaitu la takhafu billah laumata laim. Jangan kamu takut kepada Allah, Artinya jangan kau takut dicela oleh manusia dalam hal kau melaksanakan perintah-perintah Allah. Biar mereka mencela anda, yang penting anda berada di jalan Allah, biarin. Orang mencela, Allah memuji. Orang mencela, Nabi memuji. Lebih baik. Manusia mencela, malaikat menyanjung. Lebih baik daripada kita dipuji manusia, tapi kita dicela Allah. Yang ke-9 Abu Zar, qulil haqqa walau kana murran. Katakan kebenaran walaupun terasa pahit. Akan ada orang singgung, ada orang marah, ada orang kecewa. Bila perlu nanti kamu lapor ke polisi. Karena ucapanmu bisa menyinggung perasaan orang. Biarin. Yang penting kita berada, nyampaikan firman Allah, sabda Nabi yang sungguhnya. Bisa jadi ada orang yang tidak senang, masa marah, kecewa, gedak dan sebagainya. Biarin. Yang penting kita berada dalam kebenaran. Qulil haqqo walau kana murran. Katakan kebenaran walaupun tak usah pahit untuk mengucapkannya. 9 nasihat Nabi pada Abu Zar Al-Ghifari. Amin. Allahumma amin. Para pendengar, seorang hajah bertanya tentang yaitu tanda-tanda orang yang cinta sejati. Cinta karena Allah, cinta jati. Mari kita lihat apa itu cinta yang sejati. Nabi bersabda, Inna akhaka mawasaka, sungguhnya saudaramu yang sejati adalah orang bikin kau nangis, sadar, insaf, taubat, berubah. Itu dia tanda sahabat sejati. Idza ra'a minni hasanatan katama, idza ra'a minni sayyatan absaha.
Tanda sahabat jahat iaitu apabila melihat kebaikan kita, jasa kita, disembunyikan jasa kebaikan kita. Tapi kalau melihat kekurangan kita, jelekan kita, kan disebarluaskan bila perlu telefon ke malaikat. Itu namanya cinta jati, al-hubbu fillah wal bughdu fillah. Cinta karena Allah, benci karena Allah, kumpul karena Allah, berpisah karena Allah. Rajulan tahaba fillah ijtama ali wa tabaraka ali. Dua orang yang bersahabat sejati, kumpul karena Allah, berpisah karena Allah, mereka berdua nanti akan dapat payung Allah pada mahsyar, yang sangat-sangat panas. Itu dia, okay? Orang-orang cinta jati. Jadi bukan orang selalu bikin kita senang bahagia, tapi orang bikin kita sadar, insaf, taubat, memahami diri kita. Itu dia sahabat sejati. Bukan bikin kita senang, okay? Selalu makan enak-enak. Bukan sahabat jati. Sahabat jati orang bikin kita sadar, insaf, dan perbaiki diri. Mudah-mudahan kita punya sahabat sejati seperti itu. Yang kedua tanya oleh Hajjah tentang iaitu kesempurnaan daripada akhlak. Akhlak yang sempurna, akhlak yang baik. Okay? Mana dia? Ya, iaitu ada di sini tanyaannya. Mana dia namakan akhlak yang mulia? Kebetulan sekali kita sedang ajarkan at-tarhib min masawi'il akhlak, yang menakutkan akhlak yang jelek, yang jahat. Wa targhib min makarimil akhlak, yang bahagiakan kita kalau kita berakhlak yang mulia. Akibat akhlak jahat dan akibat akhlak yang mulia. Sedang pelajarannya tingkat 4 banin banat yang akan segera mengikuti semesteran. Semester 7, semester yang ke-8. Mari kita melihat sabda Nabi SAW tentang akhlakul karimah. Ma min syai'in fil mizan aqala min husnil khuluq. Tidak ada suatu amalan yang paling berat dalam timbangan Allah selain pada pahala akhlak yang mulia. Paling besar, paling berat timbangan pahala adalah pahala orang berakhlak yang mulia. Akhlak terpuji. Aktsaru ma yulhil jannat aqwallahu husnul khuluq. Paling banyak masukkan orang dalam syurga adalah takwanya pada Allah dan akhlaknya, akhlak yang mulia. Akmalul mu'minina imana asanuhum khuluqa wal tafahum bi ahli. Orang paling sempurna imannya adalah orang paling baik akhlaknya dan paling kasih sayang pada keluarganya. Al-haya'u minal iman. Rasa malu itu adalah bagian pada keimanan, tanda keimanan seorang. Jadi rasa malu adalah masuk akhlak yang tinggi, masuk pada bagian keimanan kita. Tuba liman syaglahu aibuhu an uyubin nas. Pasti bahagia orang-orang sibuk dengan aib sendiri pada ngomongin aibnya orang lain. Jadi sibuk dengan aib sendiri masuk akhlak yang mulia. Man ayyara akhahu bi dzambin lam yamut hatta yamalahu. Siapa menghina saudaranya yang pernah berbuat salah, pernah orang itu berbuat salah, tapi selalu diomongin, ceritakan sampai bertahun-tahun jadi bahan ceritanya. Maka orang demikian diancam Nabi sebelum dia mati. Pasti dia berbuat yang sama. Dia akan berbuat yang sama seperti yang dia hinakan tapi saudaranya yang terlanjur berbuat salah. La dukhulu jannah qatatun. Namamun, tidak masuk surga orang suka memfitnah, ngadu domba orang, menjelekkan orang. La dukhulu jannah qatiu rahim. Tidak masuk surga orang mutus silaturahim. La dukhulu jannah khabun wala bakhilun wala sayul mamlakah. Tidak masuk surga orang suka menipu, suka pelit-pelit, bahil-bahil, dan orang yang tak pandai menjaga miliknya. Binatangnya dia lepas, budaknya dianiaya, bantu rumah tangganya tidak dikasih makan. Itu orang bukan sifat orang beriman, tidak akan masuk surga. Khoslatani la yatami'ana fi mu'min. Dua macam tidak akan kumpul di hati orang beriman. Bakhil dan akhlak yang tercela, akhlak yang tidak baik. Di antara terakhir kita sebutkan, innakum la tasawunan nas bi amwalikum
Walakin yasa'u minkum bastul wajhi husnul khuluq. Maksudnya kalian tak bisa memuaskan orang dengan harta. Terbatas harta kita, berapa sih uang kita? Terbatas. Tapi kalian bisa memuaskan orang, iaitu dengan bastul wajhi, wajah yang berseri-seri, ramah tamah, senyum simpul, dan husnul khuluq. Kau akan bisa berbuat baik pada semua orang dan akhlakmu yang mulia. Akhlak yang mulia. Innama bu'istu utammima makarimal akhlak. Kau diutus Allah adalah untuk menyempurnakan akhlak manusia. Bukan hanya menguatkan keimanan, menguatkan ibadah, tapi juga menguatkan akhlak manusia. Banyak Nabi sudah membayangkan nanti di akhir zaman banyak manusia yang rusak akhlaknya. Seperti apa yang kita saksikan, kita lihat, kita dengarkan pada masa-masa sekarang ini. Masya Allah. Itu dia para pendengar. Okay. Baik, mari kita lanjut. Kemudian tadi kita juga nyampaikan bahawa ibu-ibu PWRI itu kan ibu-ibu pensiunan. Mereka sudah pensiun, jadi pegawai, jadi pejabat. Ada yang dulu istri mantan bupati, anggota PWRI, kepala sekolah, anggota DPR, dan lain sebagainya. Ada sebuah buku, Rahasia Umur 60 Tahun. Nabi mengatakan umur umatku antara 60 tahun sampai 70 tahun. Jarang yang lebih dari itu. Kalau ada yang lebih daripada 70 tahun, berarti dia mendapatkan bonus hadiah dari Allah. Berarti mereka itu peroleh iaitu hadiah dari Allah Ta'ala. Aqallu ummati ibnu sab'in. Umatku paling kurang yang umurnya 40, yang umurnya 70 tahun atau lebih. Alhamdulillah, puji syukur berkat doa pengusaha saya sudah berumur 77 tahun, masuk 77 tahun. Berkat doa dari para pendengar dari kota Makkah, dari Malaysia, dari Jepang, dari Australia, dari Jayapura, dari mana lagi, Aceh dan lain sebagainya, dari Kalimantan. Alhamdulillah, semua mendoakan kita di awal penyampaiannya. Maka mudah-mudahan karena doa mereka kabul, kita berikan Allah umur sampai sekarang ini. Moga-moga Kanjeng Nabi usia 63 tahun, Nabi Abu Bakar 63, Nabi Umar 63, Sayyidina Ali 63, ayahanda saya 63, saya punya istri 63, saya punya saudara adik 63, rata-rata 63. Apa rahsia orang? Apa yang harus dilakukan orang sudah umur 60 tahun? Ada satu buku menjelaskan tentang apa amalan orang umur 60 tahun. Bapak M. Syafi'i sudah 60 tahun, Ibu. Bapak M. Syukri lebih 60 tahun. Amalan orang umur 60 tahun. Di dalam kitab itu jelaskan. Pertama, yaitu harus rajin-rajin berdoa. Umur 60 tahun, 70 tahun doanya sangat kabul. Oleh karena itu, maka mari kita rajin berdoa kalau sudah umur 60, 70 tahun. Doanya dijamin kabul. Yang berikutnya, banyak zikir pada Allah. Banyak zikir pada Allah. InsyaAllah zikir kita terima Allah. Yang rajin tuntut ilmu, rajin belajar ilmu, rajin hadiri majlis ilmu, majlis taklim. InsyaAllah belum giliran saya di Abror hari Jumat, insyaAllah nanti belakangan Ibu M. Sumi sama keluarga, okay? Mudah-mudahan, okay? Kita masih sehat walafiat. Kemudian mengejar akhirat, solat jamaah, banyak-banyak solat jamaah. Kemudian nyampaikan wasiat orang tua. Rajin silaturahim, jangan mutus silaturahim. Jamin Nabi, siapa yang mati untuk silaturahim tidak akan masuk surga. La yadkhulul jannah qati, dan masuk surga orang mutus silaturahim. Kemudian selalu damai, islahu bainan nas. Berdamai dengan semua orang, tidak ada yang tidak akor, tidak damai dengan kita. Kemudian berikutnya, cari kerjaan halal, lakukan kerjaan yang halal, jangan perbuatan yang haram. Dia rajin tahajud dan witir, selalu mengutamakan solat tahajud witir setiap malamnya, kecuali satu dan lain hal. Ke masjid sebelum azan, ke masjid seyogyanya sebelum azan, tidak keburu-buru. Selalu puasa sunat sampai puasa padu.
pasal sunat umpama Senin Khamis. Yang berikutnya, tiada hari tanpa solat duha, tiada hari tanpa solat duha. Murah rezeki, barakah rezeki. Kemudian ikuti ceramah antara maghrib isya. Maghrib dan isya. Ada ceramah mana-mana 10-20 menit diberikan di masjid-masjid. Kemudian solat Jumat lebih awal datang ke masjid. Lebih awal datang ke masjid hari Jumat. Kemudian upayakan dapat khatam Quran sekali sebulan. One day, one juz. Satu hari satu juz, berarti satu bulan satu kali khatam Quran. Tiada hari tanpa sedekah. Harus kita tanya apa sedekah kita hari ini. Dengan sedekah kita hindar bala bencana musibah apa yang dialami saudara kita yang naik ke gunung Marapi di Sumatera Barat, 70 orang, 23 orang menjadi mayat di atas puncak gunung. Sisanya ada yang kebakar, ada yang patah, ada yang luka, ada yang macam-macam. Coba sedekah terhindar daripada 70 bala bencana musibah. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian menjenguk orang sakit, 70,000 malaikat mintakan kita ampun pada Allah kalau kita suka menjenguk orang sakit. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hadiri kematian. Menghadiri kematian. Betapa besarnya pahala kita hadir di tempat kematian, ngantar mayit ke kuburan. Siapa ngantar mayit kuburan, baru pulang setelah selesai penguburan, Allah Ta'ala akan berikan dia pahala seperti pahala orang merdekakan budak-budak. Kemudian tetap menjaga wudu, dawamul wudu, apalagi bagi yang hafal Quran, bakat hafal hadis, dia senantiasa perbanyak istighfar, jauh dari yang stres. Diberikan jangan keluar ada kesulitan, problema. Allah memberikan rezeki tidak diduga-duga. Allah janji dia akan mengazab hamba yang rajin baca istighfar dan dosa-dosanya diampunkan Allah Ta'ala. Itu dia istighfar. Dan tentu yang terakhir kita sebutkan yaitu banyak bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita sadar kita ini hamba banyak dosanya. Baik para pendengar, mari kita lanjut apa yang ditanyakan oleh para pendengar kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bolehkah kita solat duha berjamaah? Para pendengar, kalau mendidik anak-anak kita, murid-murid kita solat duha berjamaah, ya silakan. Zaman sahabat ada sahabat-sahabat yang berjamaah solat duha. Dan Nabi tidak menganjurkan, adalah untuk membimbing, mendidik, biasakan anak-anak kita solat duha, maka mereka dilatih dengan berjamaah. Saya ketahui ada beberapa masjid, musola, madrasah yang adakan solat duha berjamaah. Sekitaran Selong juga. Baik. Seorang isteri membantah kepada suaminya. Apabila suaminya tak mau memberi nafkah terhadap istrinya, dan pekerjaan suaminya tidur saja di rumah, apa seorang isteri boleh membantah terhadap suaminya? Dan bolehkah ia menghina suaminya? Jangan menghina, jangan membantah, hadapi dengan ketenangan, lemah lembut, ramah tamah. InsyaAllah dia sadar, insaf. Tapi kalau dilawan, berkelahi, bertengkar, maka apa yang terjadi? Baru kita dengar berita seorang ayah bunuh anaknya 4 orang. Paling tinggi umurnya, paling besar umurnya umur 6 tahun, 5 tahun, 3 tahun, 1 tahun. 4 anaknya dibunuh. Kemudian istrinya dianiaya. Tapi dia bisa diselamatkan orang, bawa ke rumah sakit. Si ayah berusaha bunuh diri. Belum bunuh diri, belum mati, dia sudah ditangkap orang banyak. Kemudian dibawa ke rumah sakit, kemudian nanti akan diperiksa oleh Pak Polisi. Ini gara-gara tidak harmonis hubungan rumah tangga istri suami. Pak jatuh talak 3 apabila seorang suami mengatakan talak 3 ketika sedang masa iddah istrinya, telah jatuh talak pertama.
Dengan dia mengadakan talak 3 pada saat dia menunggu iddah talak pertama, jatuh talak 3. Jatuh talak 3. Masih jatuh talak kerana dia masih dalam keadaan iddah dari perceraian pertama. Jatuh talak 3-nya. Waspada. Bahaya. Baik. Bolehkah kita berbohong pada salah seorang yang tidak tegur sapa bahawa salah seorang dari mereka nitipkan hadiah kepadanya untuk salah seorang dari mereka dengan maksud mereka kembali tegur sapa? Boleh. Berbohong demi untuk mendamaikan seorang, boleh berbohong demi damai dan akornya orang tersebut. Bohong demi mendamaikan orang dibenarkan. Sama dengan bohong dalam perang. Al-harbu hidatun. Peperangan itu adalah mengandung tipu daya. Apakah benar semua Nabi tidak mendapatkan yang namanya ilmu laduni kecuali hanya Nabi Khidir saja? Para pendengar, ilmu laduni artinya ilmu langsung dari Allah Subhanahu wa taala, tidak melalui dipelajari dari seorang ustaz, tuan guru, ulama. Kanjeng Nabi kita adalah Nabi yang paling banyak dapat ilmu laduni. Nabi tidak pernah TK, pernah ibtidaiyah, apalagi mahat. Tapi Allah langsung berikan ilmu pada kanjeng Nabi SAW. Itu dia ilmu laduni. Para Nabi dan Rasul dapat wahyu dari Allah. Itu juga termasuk ilmu laduni. Ilmu yang langsung berikan Allah pada hambanya. Mudah-mudahan kita juga demikian. Man amila bima alima allamahullah ma lam ya'lam. Siapa mengamalkan ilmu yang sudah dimilikinya, Allah akan berikan dia ilmu tanpa melalui guru atau seorang ustaz kiai. Itu dia kelebihan ilmu laduni yang diamalkan oleh seseorang. Mari kita berjuang, berusaha untuk dapat ilmu laduni. Pak Tuan Guru, mohon izin bertanya apa hukumnya tak solat tidak pakai baju. Para pendengar, yang penting tertutup aurat, sah solat kita. Tapi kan dalam hal adab sopan santun kepada Allah, pada manusia kita pakai pakaian, malu tak pakai baju. Dilihat perut kita, dada kita. Gimana kalau terhadap Allah? Di segi sah-sah, penting tutup aurat. Tapi kan dari segi adab sopan santun, akhlakul karimah terhadap Allah, tentu kita pakai baju selama memungkinkan. Okay. Gimana hukum seorang anak berzakat kepada orang tuanya sendiri? Para pendengar, wajiban anak adalah memberikan nafkah pada orang tuanya. Sudah tidak mampu lagi mencari nafkah, tidak kuat lagi mencari nafkah, apalagi dia miskin. Wajib diberi nafkah, bukan beri zakat, fitrah. Wajib berikan nafkah pada orang tua. Karena itu tidak perlu diberikan zakat. Harus wajib berikan nafkah kepada orang tua. Ingat, likulli luqmatin qasurun fil jannah. Siapa yang beri makanan pada orang tuanya satu suap saja, Allah akan ganti dengan sebuah istana dalam syurga. Lebih baik pada istananya Pak Jokowi di Jakarta, atau keratonnya yaitu Sultan Hamengkubuwono di Yogyakarta. Kami pernah masuk dan keliling melihat dia sampai ke dapurnya Sultan Hamengkubuwono di Yogyakarta. Kemudian baru kita lanjut ke Kabupaten Bantul untuk saya dibanding ke Pondok Pesantren Al-Munawwir di Bantul. Di Jawa Barat, di Pondok Pesantren Darut Tauhid Bandung. Kemudian di Ngawi, Pondok Pesantren Putri Gontor Ponorogo. Kemudian ke Pondok Pesantren Probolinggo Nurul Jadid Paiton Probolinggo, Jawa Timur. Kemudian ke Bangkalan Pondok Pesantren Al-Hidayah, dan tadi banding ke rumah sakitnya. Demikian jadi jangan berzakat pada orang tua, wajib berikan nafkah dong. Kewajiban anak pada orang tua, orang tuanya tidak mampu. Baik para pendengar, kita lanjut.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa hukum solat seorang yang menutup mulutnya ketika membaca Fatihah kerana dia takut bau mulutnya mengganggu orang lain yang ada di dekatnya? Para pendengar, jangan menutup mulut dengan tangan. Tak kedengaran, tak keluar suara nanti. Tapi kalau pakai masker, maka suaranya kedengaran. Kalau tak kedengaran suara bacaan Fatihahnya, maka tak sah solatnya. Tak sah Fatihah, tak sah solat. Ya tutup. Tapi kalau pakai masker, ada jalan keluar suara kita. Boleh demikian. Sekarang ini sudah mulai kambuh kembali, yaitu COVID-19 di Singapura, di Malaysia, di Tiongkok, China. Dikhawatirkan di Jakarta juga akan datang penyakit tersebut. Karena itu akan mulai lagi kita kira-kira pergunakan masker. Kemudian cuci tangan pakai sabun. Kemudian protokol kesihatan kita, bahkan suntikan yang harus dilakukan demi melihara diri kita daripada COVID-19 yang telah banyak menimbulkan kematian tersebut. Maka boleh menggunakan air yang terjadi perubahan pada bak mandi lebih dari 2 kolasinya. Disedok, ulang-ulang, akhirnya mengalami sedikit perubahan. Mungkin karena lumpur di dasar jeding sehingga agak keruh. Tidak apa-apa selama tidak berubah namanya air, bukan air mutlak lagi, air lumpur. Kalau itu tidak bisa dipakai lagi. Tapi kalau sedikit keruh tidak apa-apa. Demikian, paling baik jangan pakai air yang keruh. Hadis mengatakan, ma nazarat imra'atun ila ghairi zawjiha syahwatin illa sumirat ainaha yaumal qiyamah. Bagaimana kalau seorang wanita memandang laki-laki bukan mahramnya tanpa ada rasa syahwat? Hadis ini menjelaskan siapa-siapa seorang isteri memandang laki-laki dengan penuh syahwat alias cinta kepada laki lain padahal suaminya ada, maka besok di hari kemudian kedua matanya akan diobeng dengan obeng api neraka. Tapi kalau dampa rasa syahwat, umpama dia ngajar muridnya, tu dia belanja di seorang yaitu dagang perempuan, atau bicara dengan temannya di kantor, atau bicara dengan atasannya di kantor, di sekolah, tentu tidak apa-apa. Yang ini ada unsur nafsu syahwat, ada rasa cinta, ada rasa yaitu bernafsu kepada lawan jenisnya. Itu maksud dengan yaitu wanita yang memandangkan penuh nafsu syahwat, besok kedua matanya akan dilecok dengan obeng api neraka. Na'udzubillah. Orang yang menghafal Quran dan tidak mengulang-ulang hafalannya akan mendapatkan dosa. Betul, Nabi bersabda. Gimana dengan orang yang menghafal hadis dan tidak pernah mengulanginya? Tidak ada anjuran pak kita harus hafal hadis, dan kalau lupa berdosa. Tidak ada, kita dengarkan hadisnya nyatakan dosa kalau kita lupa hafalan hadis. Tapi kalau ayat memang ada. Perlihatkan padaku pahala dan dosa umatku. Salah satu di antara dosa itu adalah seorang umatku yang hafal Quran, kemudian dia melupakan hafalannya, tidak ulang-ulang. Saya minum kembali. Orang yang bersiwak sebelum solat akan dapat 70 pahala solat sunat tanpa siwak. Sedangkan kalau kita sedang puasa, siwak dah gelincir matahari, hukumnya makruh. Mana yang lebih baik dikerjakan. Para pendengar, solat bisiwak afdal min sab'in solat dan bighairi siwak. Solat dengan gosok gigi lebih dahulu lebih afdal daripada kita solat 70 kali tanpa gosok gigi lebih dahulu. Ada mengatakan 70 rakaat. Kalau kita sudah gosok gigi malam hari, setelah kita makan sahur, kemudian pagi hari terbit matahari kita gosok gigi,
menjelang solat duha gosok gigi. Cukup 3 kali gosok gigi sehari. Okay? Tak perlu sering-sering. Illa antakuna shaiman, kecuali kau berpuasa. Jangan banyak-banyak gosok gigi. Sabda Nabi sama dengan kumur-kumur. Kecuali kau sedang berpuasa, jangan banyak-banyak kumur-kumur dalam keadaan berpuasa. Kalau kelolosan, masuk air tanpa sengaja, tetap batal puasa kita. Kenapa? Berlebih-lebihan. Demikian. Bagaimana hukum ceritakan kejelekan orang yang selalu menyakiti kita dengan maksud supaya orang yang tempat kita bercerita itu nantinya bisa memberikan kita nasihat dan kita bisa kuat menghadapinya. Para pendengar, tetap saja kita dilarang menceritakan aib cacat celok orang lain. Jadi sudah disebutkan, man ayyaru akhahu bidzambin lam yamut hatta yamal. Siapa yang ceritakan kejelekan orang, dosa orang, kesalahan orang, maka orang menceritakan itu belum mati sebelum dia mengalami yang sama. Dia ceritakan kejelekan orang, dia sebelum mati dia akan mengalami yang sama. Ceritakan tentang kejelekan orang berzina. Cerita terus. Sebelum dia mati, dia pasti berzina lebih dahulu. Cerita orang tentang minuman keras, narkoba, maling, dan sebagainya. Sebelum dia mati, dia akan mengalami yang sama. Kecuali diperlukan oleh pak polisi umpama, oleh petugas umpama. Ya. Di dalam solat sering ada rasa keluar kencing. Padahal yang sudah istibra, gimana hukum solat kita? Kalau hanya ragu-ragu saja di dua perbuatan setan, sama dengan setan datang waktu kita solat, kemudian dia berbisik di hati kita, innaka ahdasta, hei kamu berhadas, kau kentut. Supaya kita batalkan solat. Senang setan kalau kita ragu-ragu, was-was, batalkan solat. Jadi anggap itu perbuatan setan. Kalau tidak nyata, basah karena kencing, atau kedengaran suara kentutnya, ada baunya yang tidak sedap kentutnya, maka jangan batalkan solat. Setan punya perbuatan. Gitu dia. Apakah tiang berdosa membenci orang yang selalu menyakiti hati tiang dengan perbuatan dan ucapannya, meskipun dia sering memberi kita materi atau uang? Para pendengar, kita jangan membenci orang, apalagi dia sudah berjasa berbuat kebaikan pada kita, memberi kita materi, uang, paman. Kita maafkan dia. Yang kita dendam itu dosa tiada ampunan. Baiknya kita bersikap ramah tamah, supaya dia itu berubah sifatnya, tidak lagi membenci kita. Apalagi dia sering beri uang katanya. Ada orang benci tapi suka memberi uang. Aneh juga ya. Hebat juga orang ini. Luar biasa. Okay? Suka memberi orang uang, tapi dia benci pada orang, aneh. Baik, para pendengar, kita lanjut. Ya. Tadi ada yang minta nama. Dari Pancoria. Ahmad Faizuddin Rahman. Tu Abdul Ghani Murad. Ahmad Zakiuddin Imran. Silakan dipilih mana maunya. Okay. Muhammad Faizuddin Rahman, Abdul Ghani Murad, Ahmad Zakiuddin Imran. Itu anak laki-laki Pancoria. Mudah-mudahan dia anak yang soleh. Kembali lagi diulangi. Boleh kita pakai baju kaos untuk solat. Kaos dengan pendek, lengan pendek lagi oblong. Dari segi sah-sah solatnya, segi boleh, tapi dari segi kesopanan tentu kurang sopan. Okay? Batal solat kita, dalam solat kita nyuit kuping kita karena gatal. Kalau digaruk berkali-kali berulang-ulang, batal solat anda. Maka pengertian kita tidak boleh kencing telanjang dalam hadis. Para pendengar, saya baca dalam kitab bahwa kencing dengan cara telanjang itu makruh, bukan haram.
La yabulan ahadukum qaimah, jangan kalian kencing dengan cara berdiri. Bukan haram tapi makruh. Dan sekarang kadang-kala berapa tempat bikinkan tempat kencing untuk berdiri supaya jangan duduk. Duduk waktu kencing bisa terpercik oleh air kencing kepada baju kita, songkok kita dan lain sebagainya. Karena itu bikinkan kadang-kala di toilet masjid, bikinkan tempat kencing berdiri oleh panitia apa. Jangan nanti kena najis kencingnya orang yang kencing cara duduk. Jadi kencing secara berdiri hukumnya adalah makruh. Sama dengan minum cara berdiri. La syaraban ahadukum qaimah, jangan sekali-kali kalian minum dengan cara berdiri, cara setan. Tapi perbuatan demikian adalah perbuatan makruh, bukan haram mutlak. Itu dia. Paling baik ya duduk, yang berdiri. Apalagi seorang ustaz minum dengan cara berdiri. Kambing, kucing, anjing, gitu dia. Apakah ukuran kedalaman air 2 kolah itu juga 60 cm? Betul. Panjang lebar dalamnya 60 cm bagian dalam. Bagian dalam jading itu, dia bagian dalamnya panjang lebar, kemudian dalamnya yaitu 60 kali 60 kali 60 cm, pas 2 kolah. Lebihkan jadingnya, Pak, jangan ragu-ragu dan was-was. Itu tentang ukuran jading kita. Pak, jangan was-was dalam bersuci. Gimana hukumnya makmum yang sama datangnya dengan imam, namun dia selalu lalai. Dia mulai takbir al-ihram, sudah imam selesai baca Fatihah. Tak baik demikian, hilang pahala jamaahnya. Maka orang yang solat harus dengan cara bersemangat. Bin nasyad, la budda bin nasyad, harus solat dengan semangat. Maka imam belum, iaitu mulai takbir, kalau makmum belum safnya sempurna, maka imam harus melihat ke belakang. Luruskan saf kalian. Lurus saf termasuk sempurnaan solat. Sudah siap semuanya untuk takbir, baru imam mulai takbir. Sampai ada makmum yang tidak bersemangat solat, kemudian lali-lali, santai-santai, imam sudah baca Fatihah, selesai baca Fatihah, dia baru mulai takbirul ihram. Kehilangan pahala berjamaah. Buat apa? Capek-capek ke masjid, hilang pahala jamaah. Kenapa? Malas, tidak bersemangat memulai ibadah solat. Innama ju'ilal imam yu'tamabi. Gonya imam dijadikan untuk diikuti. Idza kabara fakabiru. Apabila imam dah takbir, kamu segera takbir. Bukan tunggu imam selesai Fatihah baru takbir, tidak. Demikian pada anda. Okay. Lanjut. Apakah ada amalan untuk anak yang sering nangis dan melawan orang tuanya? Kita harus tahu dong, jiwa anak kita, mental anak kita, sifat anak kita, kenapa dia suka nangis, kenapa dia itu meronta-meronta, melawan-melawan. Anaknya masih kecil. Coba dibawa ke dokter anak, spesialis anak. Ada itu spesialis anak, dekat rumah saya ada dokter spesialis anak. Diketahui apa sebab suka nangis, kenapa dia suka meronta-ronta, suka melawan-melawan, mukul-mukul ibunya. Tidak bisa sebutkan karena kita bukan ahli, bukan spesialis anak. Karena semuanya ada spesialisnya. Ayo, manfaatkan dokter yang ada. Puskesmas umpama. Supaya kita tahu apa ada penyakit atau sebab yang lainnya. Baik, jangan salah beritahu nanti, kasihan. Lanjut. Kita mohon penjelasan apa itu dayus. Ma huwa dayus? Dayus allazi yuqiru balil khubusa. Orang membiarkan keluarganya berbuat dosa, berbuat maksiat, berbuat kejahatan. Dia tidak perbaiki, tidak nasihati, tidak memarahinya. Dia biarkan. Dia biarkan istrinya pacaran, istrinya keluyuran. Itu suaminya dayus. Solatnya tidak terima Allah SWT. Na'udzubillah min dzalika. Atau anaknya berbuat dosa maksiat, tidak dilarang dan nasihatin. Sudah dilarang, nasihatin. Dia itu tetap berbuat, tanggung jawabnya si anak itu.
Itu dia nggih. Pembadian tak solat, tak ibadah. Jangan sampai ada yang dayus di sekitar kita. Desa yang banyak yang tidak pakai jilbab. Alasannya panas, alasannya repot dan lain-lain. Apakah alasan itu benar? Dan apakah ada uzur wanita untuk berjilbab? Nabi mengatakan, simpan ummati finnar. Ada 2 golongan umatku akan menjadi ahli neraka. Lam arahuma ma'an. Kau tidak pernah melihatnya di zamanku. Tak pernah ada zaman Nabi 2 golongan ahli neraka. Pertama, laki-laki kejam, mana-mana bawa tongkat untuk memukul orang. Ada tidak di kampung kita? Yang kedua, perempuan berpakaian tapi telanjang tapi pakaian. Rambutnya tidak dipakai jilbab. Rambutnya kayak pondok onta. Mereka tidak akan masuk surga dan tidak akan mencium baunya surga. Tidak ada alasan mengatakan bahawa udara panas dan sebagainya. Harus upayakan supaya kita pakai jilbab di luar rumah. Kalau tidak, maka kita tanggung dosa sebanyak orang yang memandang kita. Berapa orang memandang kita tidak pakai jilbab, banyak itu dosa bagi orang tidak pakai jilbab. Apalagi calon pemimpin, istrinya tidak pernah pakai jilbab. Ya Allah, seorang pimpinan tak pernah pakai jilbab, padahal dia ngaku orang Islam. Dinasihatin orang jadi atasan, pakai jilbab, bu, mbak, pakai jilbab biar tidak dapat murka dari Allah, bencian dari Allah, biar kita tetap dalam petunjuk hidayah Allah. Gitu bilangnya. Saya takut. Baik, makasih pada anda. Pakai jilbab hukumnya ada fardu ain bagi setiap wanita muslimat keluar rumah. Baik, makasih. Bagaimana menyadarkan keluarga kami yang sudah masuk kelompok Wahabi? Ya Allah, sadarkan dengan pengajian yang selalu kita perdengarkan, supaya dia jangan sampai nanti dikit-dikit bid'ah dhalalah finnar. Nanti kita doa orang tua, bacakan Yasin orang tua, sedekahkan orang tua, semuanya tidak nyampe, ziarah kubur, syirik dan sebagainya. Jangan sampai. Nabi nyuruh kita ziarah kubur. Fazuruha, ziarah kuburlah kalian. Fa innaha tudzakirul maut. Ziarah kubur mengingatkan kita kepada kematian. Ziarah kubur Rasul juga adalah haram. Ya Allah, semua kita umat Islam sudah pergi haji, umrah, pati sempat ziarah makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kasihan. Lantas nanti dia carikan istri dalam keadaan haid. Tak jatuh talaknya. Kemudian sentuhan suami istri tak batal wuduknya. Masya Allah. Itu yang akan terjadi. Karena itu dinasihati, diperingati. Jangan sampai salah perbuatan kita, keliru perbuatan kita. Kemana mayit dihadapkan ketika dimandikan? Apa hukum menyimpan emas? Para pendengar, mandikan mayat mana saja hadapnya tidak. Kecuali dalam kubur, harus hadap kiblat. Tapi kalau sedang mandikan, kan dia hadap atas. Artinya tidak hadap kiblat, menghadap ke langit. Boleh saja mandikan mayat menghadap ke atas. Tapi jangan ditengkurapkan. Harus terlentang, supaya enak memandikannya, menggosoknya. Tapi kalau dalam kubur, harus menghadap ke kiblat seperti kita solat. Hukum menyimpan emas boleh. Nyimpan emas boleh. Nanti saat-saat perlu kita jual. Tapi kalau sudah cukup setahun, cukup satu nisab, wajib zakatkan. Ada mengatakan 80 gram. Ada mengatakan kurang sedikit, ada mengatakan lebih dari 80 gram. Satu nisab emas, cukup setahun disimpan, wajib zakatkan. Sampai tahun depan masih berjumlah satu nisab, dizakatkan kembali. Sama dengan uang kita. Kita simpan uang satu nisab. Tahun depan masih kita simpan, wajib lagi dizakatkan. Tidak cukup sekali. Itu namanya risiko nyimpan uang, risiko nyimpan emas, satu nisab sampai setahun. Gimana cara kita mengatasi seorang tua yang suka
biasakan tidur selesai solat subuh. Para pendengar, tak baik kita tidur selesai solat subuh, tunggu sampai matahari terbit, umpama bulan puasa kecuali sakit. Jangan kita tidur selesai solat subuh, saya tidur kan sudah selesai. Tidak. Naum subha tamna'u rizqa. Orang tidur setelah subuh, gitu. Itu dapat menyebabkan sempit, sulit, sedikit, kejepit, kepipit rezekinya. Itu dia. Karena itu jangan tidur setelah solat subuh belum terbit matahari. Kalau sudah terbit matahari, please silakan boleh tidur umpama karena kita puasa. Demikian. Baik. Asbihu bisubi penal barakah tanzilu bisu. Berpagi-pagi kau solat subuh karena Allah mengangkat rezeki waktu subuh, tapi habis solat subuh yang tidur dulu sebelum matahari terbit. Boleh kita membatalkan puasa sunat dan apakah kita berdosa? Nabi beri contoh. Kanjeng Nabi SAW cerita oleh Siti Aisyah, ya Rasulullah, ada hadiah dari tangga tadi. Jajan yang namanya haisun. Dibikin dari apa haisun? Dari korma mungkin, dari keju dan sebagainya. Sehingga enak. Okay? Jajah haisun Rasulullah hadiah dari tangga. Coba saya lihat, Nabi melihat, memandangnya, tertarik Nabi. Saya mau makannya padahal saya ini sedang puasa sunat. Karena pingin oleh jajan haisun, saya makan dia, saya batalkan puasa sunat saya. Jadi boleh batalkan puasa sunat, nggih? Masya Allah. Baik, makasih. Nabi memberikan contoh. Baik. Berikutnya, bagaimana apabila seorang bunyikan orang yang ngaji di HP dan hal keadaan kita sedang sibuk dengan belajar, HP harus kita dengar gimana? Para pendengar, kalau kita sedang sibuk bekerja atau sibuk apa kegiatan-kegiatan apa, hingga kita tak bisa fokus mendengarkan ayat Quran yang diputar di HP, kiranya yang punya HP jangan putar dulu ayat Quran. Atau orang dah bekerja, gotong royong di masjid, jangan putarkan ayat Quran, biar baik yang lain, lagu-lagu Islami umpama. Jangan salah tidak mendengar bacaan Quran, karena Allah mengatakan wa idza quri'al Quran fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila dibaca Al-Quran, dengarkanlah dia, diamlah kalian, dengarkan kalian dapat rahmat. Orang dah bergawe, orang dah pesta dan sebagainya, putar ayat Quran dan dengar. Semuanya sibuk oleh piring, oleh makanan dan sebagainya. Tak ada yang mendengarkan ayat Quran. Berdosa orang mutar ayat Quran tadi. Tolong jangan lain kali waktu, okay? Jangan orang tidak fokus mendengarkan ayat Quran diputarnya. Gitu dia. Baik. Apakah najis apabila tikus mengenai pakaian dan apakah dicuci apabila digigit oleh tikus? Apabila tikus kencing, ya jelas pakaian wajib dicuci. Dan digigit oleh tikus, apakah dalam gigitan tikus itu ada najisnya? Campur dengan kotoran dan kencingnya tikus, atau tikus sudah makan bangkai apa dan sebagainya. Sehingga pakaian kita berarti kena najis. Dan bahayanya, mulut tikus itu membawa penyakit, membawa kuman, membawa virus dan sebagainya. Lebih baik dicuci pakaian kita sudah digigit-gigit oleh tikus. Jangan menular penyakit tikus. Itu dia. Zaman sekarang banyak sekali binatang yang membawa kepada yaitu penyakit dan penyakit. Ada satu sekarang penyakit yang kembali banyak merajalela daerah kita, Nusa Tenggara Barat. Apa itu? HIV/AIDS. HIV/AIDS ini sudah banyak yang kena di NTB. Ratusan orang kena HIV/AIDS. Sulit pengobatannya. Nah itu, jangan lakukan perbuatan, bahkan
tertular kita oleh HIV AIDS. Umpama hubungan laki dengan laki atau hubungan bebas seks bebas. Perempuan mana saja, perempuan bawa HIV AIDS, kita berhubungan, nanti isteri kita kena, anak kita kena, menular kemana-mana. Itu akibat perbuatan seks bebas lakukan oleh seorang. Demikian pula mereka yang pergi ke luar negeri, bagi pekerja di sana, umpama dia berhubungan dengan wanita-wanita pelacur di sana, yang pulang-pulang bawa virus HIV AIDS untuk istrinya, kemudian anaknya juga kena nanti. Sekeluarga kena HIV AIDS yang obatnya sulit dicari. Saya pernah mengikuti yaitu pelatihan TOT HIV AIDS tingkat pusat di Jakarta. Kemudian kita tahu akibat daripada HIV AIDS, gimana cara mengatasinya dan sebagainya. Tiada lain paling baik adalah jauhkan seks bebas. Jauhkan hubungan laki dengan laki, perempuan dengan perempuan. Semua itu bisa menyebabkan kita kena HIV AIDS, anak kita kena, isteri kita kena, keluarga kita pada kena. Nauzubillah. Apakah hukumnya? Solat qada itu apa wajib lakukan? Itu sunnah. Man nama ang solatin onasyang salihahina. Siapa tiduran daripada solat atau lupa solat, wajib dan wajib dikerjakan kapan dia ingat. Jadi wajib, bukan sunat. Solat qada wajib mengqada solat kita. Kalau kelupaan atau ketiduran atau lupa. Apa hukumnya menikahkan seorang wanita yang belum berakhir masa iddahnya? Belum berakhir masa iddahnya. Berarti masih hak suaminya kalau talak 1, talak 2. Kan tapi mereka temukan melakukan suatu yang dilarang, zina umpama, selingkuh, jika menunggu iddahnya maka akan timbul fitnah. Sama. Perkawinannya tidak sah, lebih bahaya lagi, zina terus. Siapa suruh? Siapa suruh? Itu dia, kan itu waspada, hati-hati. Isteri yang dicerai belum habis iddah lakukan hubungan, takut ketahuan, hanya dinikahkan belum habis iddah, dan itu masih haknya suaminya yang pertama. Haram hukumnya kalau dinikahkan belum habis iddahnya. Iddah talak raja'i namanya, talak 1, talak 2. Wajib ditahan, wajib dipisah, karena itu masih haknya suami pertama. Karena itu jangan sampai tidak jaga diri baik, mudah-mudahan kita bisa tahan diri. Apakah masuk haram penghasilan orang bekerja di luar negeri? Ilegal atau pendatang gelap, dan dia bekerja dengan cara yang halal, cuma perjalanannya yang ilegal. Perjalanan itu juga menentukan penghasilan kita. Perjalanan kita yang haram, dari Indonesia haram sampai ke negeri orang haram, bekerja walaupun pekerjaan kelihatan halal, tapi jalannya itu adalah haram, maka penghasilannya juga haram. Tapa banyak sudah dikembalikan, ribuan orang kembalikan dari luar negeri. Dan mereka jadi pendatang haram di negeri orang. Yang ke negeri Arab juga demikian. Yang ke Malaysia juga banyak yang dikembalikan. Kenapa? Pendatang haram, penghasilannya haram juga. Dari sini salah, di negara orang salah. Kalau sini salah, sana salah, double salahnya. Maka penghasilannya bisa menjadi penghasilan yang haram. Ditangkap Pak Polisi di Raja Malaysia, masuk penjara. Kenapa? Perbuatan haram. Siapa suruh? Karena itu cari jalan yang halal, biar aman, tidak ada kekhawatiran. Itu dia kepada saudara kami yang mau berangkat ke luar negeri bagi PMI, pekerja migran Indonesia. Jalan yang halal, jalan yang legal, biar aman. Kalau mati dikirim mayatnya oleh negara di sana. Tidak repot-repot. Kalau sakit dapat pengobatan. Kenapa? Mendapat lindungan dari negara yang tempat bekerja. Itu dia. Di antara kelebihan kita membaca hizib
Karena kita selaku jamaah NWDI tidak tahu kelebihan baca hizib, sehingga malas kita membacanya. Itu dia. Karena tidak tahu, maka kita jadi malas membacanya. Kita tidak amalkan pesan Maulana Syekh Maghfurullah, falzam qira'ata hizbina dhatil watani binahdatil watani. Dikit-dikit kita tahulah. Bagian kecilnya kita sudah tahu, dan kita gairah membaca. Pokoknya bahwa berdoa itu adalah doa mukhul ibadah wal ibadah. Doa itu adalah ibadah utama. Man la yad'ullah yaghdab alaihi. Pandai suka berdoa, Allah benci kepadanya. Mari kita menjadi orang tidak dibenci Allah. Kita suka berdoa. Tarku doa maksiat. Ninggalkan doa itulah perbuatan maksiat. Ya Rasulullah, yunnasi ajaz. Apa manusia paling lemah? Paling lemah adalah orang yang ajaza anid doa, lemah dalam hal berdoa, tidak mau berdoa, tidak suka berdoa. Karena itu kita pelajarin. Alhamdulillah kami bersama jamaah dalam kota Selong, tiap malam Kamis, malam Jumat, tadi malam dah hizban 2 kali seminggu. Dulunya 3 kali seminggu, sekarang 2 kali seminggu lagi. Gara-gara COVID-19, tokohnya di sana meninggal dunia. Tokoh hizib kita, mudah-mudahan selamat dalam kubur, karena dia dulu suka mengajak kita hizban di Sandubaya, kampungnya Minda kita Al-Mukarramah di Sandubaya, kampung Jawa. Meninggal dunia, namanya Ibu Siti Aminah. Mudah-mudahan selamat dalam kubur. Amin. Allahumma amin. Jadi kita pelajari makna daripada, dan sekarang sudah ada terjemahannya. Hizib yang punya terjemahan dari salah seorang Syekh Mahat. Masih tidak? Beliau jadi Syekh Mahat. Dia terjemahkan dan ditandatangani oleh 4 tuan guru bajang. Baik umat Islam, warga NWDI tahu makna salawat nahdlatain, salawat ummah, salawat ummi dan lain sebagainya, salawat tib dan sebagainya. Boleh hendak mas kawin dari foto ulama, foto Maulana Syekh dan salawat Al-Fatih. Karena ini niat saya dari dulu. Kalau mas kawinnya dari foto ulama, boleh. Di depan saya ada fotonya Minda Al-Mukarramah. Pama ini jadi mas kawin anda, boleh dan boleh. Atau fotonya selawat Al-Fatih. Selawat Al-Fatih ditulis dengan khot yang indah dan difoto, kemudian dibuatkan bingkai yang indah seperti fotonya Al-Mukarramah. Ummidah kita di depan mata saya ini. Maka boleh. Tapi kalau untuk dibaca, mas kawinnya membaca selawat umpama Al-Fatih, selawat At-Tib umpama, tidak cukup. Untuk membaca Quran 1 juz umpama jadi mas kawin, tidak boleh. Tidak cukup. Harus suatu bermanfaat langsung kepada si pengantin perempuan. Entah itu berupa materi atau jasa mengajarkan dia membaca Al-Quran, atau mengajarkan dia ngasar umpama, boleh jadi mas kawinnya. Tapi kalau berupa bacaan yang harus dilakukan oleh si pengantin laki, tidak cukup jadi mas kawinnya. Demikian. Terima kasih pada yang mau kawin. Maklum, mahat lil banat tinggal 1/2 tahun, selesai sudah win kawin. Mendatangi dukun atau minum minuman keras dan imat solatnya selama 40 hari sekali minum. Betul. Terus apabila seorang yang tidak imat solatnya 40 hari, solat, apakah solatnya sia-sia? Semakin tak solat, makin besar dosanya. Makin tak solat, makin besar dosanya. Tadi kita singgung kebetulan di Rutan Selong. Apa banyaknya mereka masuk penjara karena narkoba. Minuman keras, narkoba. Di lapas Mataram yang ada di Kuripan, penghuni lapas kurang lebih 1.400 orang. 900 orang, 60%, 20% mereka adalah narapidana karena narkoba. 900 orang dari 1.300. Artinya lebih banyak masuk penjara karena narkoba. Apa untungnya? Apa kelebihannya pakai narkoba? Nabi mengatakan, orang-orang pakai minuman keras, besok mereka akan berikan minum
min ma'in hamim, dari air yang sangat-sangat panas dalam api neraka diminumkan pada orang yang suka minum yang keras, dan narkoba hancur lebur dia punya usus, perut dan sebagainya, lidah dan lain-lainnya. Yang kedua diberikan mereka tinatul khobal, yaitu keringat orang-orang ahli neraka ditampung, disimpan, kemudian dipaksakan minumkan, dan mereka suka minuman keras dan suka narkoba. Rasain keringat orang di neraka yang menjijikkan. Kemudian ada yang paling sangat tidak baik adalah yang disebut ma'unahril gautah. Dipaksakan pada mereka yang suka narkoba, suka minuman keras. Apa artinya ma'unahril gautah? Air sungai Gautah. Apa itu ya Rasulullah? Yaitu darah nanah yang keluar dari kemaluan perempuan pelacur di dunia, ditampung dalam api neraka, paksakan pada mereka yang suka minuman keras dan narkoba, sampai ahli neraka tidak tahan oleh baunya yang sangat menusuk hidung dan menjijikkan. Darah nanah dicampur, diminumkan pada mereka yang suka minuman keras dan suka narkoba. Rasain lu, besok kalian akan merasakan akibatnya. Oh, na'udzubillah wa na'udzubillahi min dzalika. Saya minum dulu para pendengar. Baik, jadi semakin tak solat, makin besar dosanya. Auzubillah min dzalika. Mana yang kita pilih? Kita sudah berjanji pada anak orang akan nikah dengannya, tapi orang tua saya tidak setuju. Haruskah saya ingkari janji saya sama anak orang? Ingat dan ingat, tidak ada perkawinan yang dapat rahmat barokah apabila kita tidak taat pada orang tua. Berikan pengertian pada orang tua supaya dia mau setuju dengan keinginan kita, cita-cita kita. Kalau tidak, lebih baik kita ngalah kepada laki-laki itu. Lebih baik kita tidak kahwin daripada menentang, membangkang pada orang tua. Tidak ada orang bahagia tanpa keredaan orang tuanya. Demikian pada anda. Ini musim orang mau kahwin ya. Baik. Ada dukun di desa kami. Kita sering berobat kepada dukun sasak. Tapi keyakinan kita sebagai perantara kita untuk sehat, boleh kita berobat pada dukun. Dulu kan belum ada dokter. Nabi belum ada dokter yang sungguh-sungguh. Hanya dukun dari keturunan-turunan. Dia berobat, dia belajar cara pengobatan. Dia obatin kita mungkin dengan daun-daun dan sebagainya. Itu dengan perantaraan doa boleh. Yang tidak boleh yaitu mengatakan bahawa obat bisa diberikan oleh jin dan sebagainya. Itu yang bisa membawa kepada kesyirikan. Nauzubillah min dzalika. Baik, masih ada? Ada sahabat yang suka berzina tapi tetap solat. Bagaimana hukum solatnya? Gimana cara tiang untuk memberikan nasihat padanya? Nabi bersabda, "Malam tanahu salatu anil fashaul lam yazdad minallah illa bu'dan." Siapa yang solatnya tidak mencegah daripada kejahatan dan kemungkaran, maka dia tidak semakin dekat pada Allah, justru dia semakin jauh dari Allah Ta'ala. Maknanya ibadahnya tidak terima Allah, solatnya terima Allah. Kalau dia masih aja berbuat dosa, berbuat zina. Jadi harus betul-betul taubatan nasuha, tak mengulang kembali, banyak istighfar, mohon ampun pada Allah. Mudah-mudahan solatnya diterima Allah. Jangan dia main-main, tobat sambal namanya. Nauzubillah min dzalika. Apa dalil solat sunat hadiah? Solat sunat hadiah itu banyak kitab tempatnya dan dalilnya panjang, hadisnya saya tidak hafal. Maknanya adalah yaitu Nabi mengatakan kepada sahabat, kalau kalian tidak bisa nolong saudaramu yang masuk kubur malam pertama dengan sedekah, hendaklah kalian lakukan solat sunat hadiah.
2 rakaat. Habis Fatihah kau baca ayat Al-Haqqul Takatsur, ayat Kursi dan Qul Huwallah 11 kali. Rakaat kedua sama. La salam baca la doa Allahumma inni sallaitu hadhihi shalah wa anta ta'lamu ma urid. Allahumma ba'ats sawabaha ila qabri fulan ibni fulan. Maka malam itu Allah kirimkan 1000 malaikat akan menghibur almarhumah dalam kuburnya sampai datangnya hari kiamat. Amin. Allahumma amin. Silakan cari dalam kitab Tawdihul Adillah jilid kedua. Dalam kitab yang lain juga banyak disebutkan, terutama kitab-kitab dari Basul Masail, saudara kita dari ulama-ulama Nahdlatul Ulama. Kenapa laki-laki wajibkan solat Jumat? Apakah hukumnya dalam Islam? Padu ain, padu kifayah Solat Jumat hakun wajibun ala kul muslimin. Wajib bagi setiap orang Islam. Kecuali kaum perempuan, orang musafir, budak, anak-anak, orang sakit. Mereka boleh hendak Jumatan. Tapi kalau laki-laki sihat, tidak ada halangan, mereka wajib melaksanakan solat Jumat wajib ain. Kaum wanita tidak wajib. Kaum laki-laki fardu ain solat Jumat. Apa besarnya dosa tunda Jumatan? Man taraka Jumat salasan min ghairi uzrin bahwa munafik. Siapa meninggalkan solat Jumat 3 kali tanpa uzur, munafiklah dia. Orang munafik fid-darkil asfali minan nar. Di dasarnya api neraka tempat orang-orang munafik. Baik. Dari mana kita bisa mengetahui segel wanita masih bagus, masih utuh, masih suci? Tahu nama segel wanita? Wanita masih perawan, belum masukkan kecoa, maka segalnya masih suci, masih asli. Dari mana tahu nanti kalau kahwin? Kalau belum kahwin mana tahu? Kita kan tidak pernah coba. Baik, anda semuanya, para pendengar, mari kita lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nunasang, Tuan Guru, tiang sudah pisah cerai sama isteri. Namun semua harta benda, baik harta gono gini, saya tidak dapat dan saya tidak minta. Kenapa tidak minta? Bisa dibilangin ekonomi menengah ke bawah. Jadi setelah pisah, tiang mulai berjuang dari nol sebagai suami. Semua harta yang ada dikelola sama mantan isteri. Yang tiang tanyakan, apa dosa yang jika tidak membiayai kehidupan anak-anak tiang, dan karena anak tinggal sama ibunya. Itu dia kenapa diberikan isteri buat semua harta, sehingga anak-anak dibawa oleh ibunya. Ya sekarang dah ada harta anda, silakan sang isteri, mantan isteri yang biayai, kerana dia yang bawa semua harta habis diboyong oleh sang isteri. Ya risikonya dia tidak dapat biaya dari mantan suami. Tapi kalau anda kasihan juga, mungkin istrinya lama-lama kehabisan harta, ya anda harus biayai anak, kasihan anak demi menyambung kasih sayang. Man la yarham la yurham. Siapa tidak sayang pada anak, dia tidak akan disayang Allah, sabda Nabi. Kasihan. Ya. Lanjut. Tuan Guru, tiang niki dari Suela, dia minta untuk dibikinkan nama untuk anak laki-laki tiang yang baru lahir pada hari Khamis. Tadi sudah kita bikinkan nama lama sekali, banyak kali. Dipakai yang tadi. Banyak sekali sudah kita sebutkan. 2, 3, 4 nama sudah kita minta itu dipilih. Nama yang tadi. Kami tidak ulang lagi. Baik. Tuan Guru, moga sehat walafiat. Apa arti nama Luciana? Putri-putri ya suci bersih. Luciana saya tidak tahu. Tak pernah saya dengar bahasa Arab yang kalimatnya Luciana. Mohon maaf, saya tidak tahu arti Luciana. Baik. Lanjut.
Tuan Guru, kalau kita solat pakai celana panjang, berarti dia turun kedodoran sampai bawah pusat. Kalau kita pakai kain, disunatkan pakai atas pusat. Sah solat kita pakai celana panjang itu. Terima kasih. Kalau pakai celana panjang yang harus pakai sabuk dong, pakai ikat pinggang sehingga celananya tidak kedodoran. Kalau sampai bawah pusat, ya batal solat Anda pakai celana panjang. Pakai ikat pinggang dong, jangan celana kedodoran di bawah pusat. Gitu, Tanggi. Kalau pakai kain, tidak kedodoran. Kalau celana panjang, kedodoran. Apa perut Anda perlu kempes gitu. Atau celananya terlalu longgar. Bikin celana yang tidak longgar. Hingga tanpa pakai ikat pinggang, bisa dipakai untuk sholat. Gitu dong. Okay? Baik Anda. Lanjut. Iya, makasih ada doanya. Sakra. Semasa hidupnya, dia senang ngutang ke sana, kemari, seorang laki-laki. Terus dia meninggal dunia. Tumben meninggal. Okay? Terus istrinya, anaknya dikasih tahu hutang-hutang orang tuanya. Tapi semuanya tidak respon. Orang tempat orang tuanya berhutang, mana lebih baik dibayarin hutangnya timbang dia rawah habis-habisan. Para pendengar, kalau betul dia punya hutang, ada bukti, ada saksi, ada kenyataannya, ada tertulis mungkin ya, maka wajib dia bayarkan hutangnya. Bayar hutang, bayar wasiat, wajib hukumnya. Dan kalau pegawai pesta, sunat hukumnya kalaupun ada. Maka jangan dahulukan sunat pada wajib. Kalau tidak dibayarkan hutangnya, nyawa orang tua katung-katung antara bumi langit sampai hari kiamat nanti. Oh, kasihan orang tua, nyawanya, rohnya katung-katung bumi langit sampai datang hari kiamat. Kenapa? Anak jarinya, istrinya, keluarganya tidak mau bayarkan hutang yang wajib dibayarkan. Itu dia. Keluarga wajib bayarkan hutang. Jangan begawe dulu. Kalau hutang belum dibayar. Begitu dia. Baik. Lanjut. Masya Allah. Ada demikian. Tuan Guru, yang mau tanya di waktu solat, baca Fatihah dibaca dalam hati. Apakah solat kita sah atau bagaimana hukumnya? Terima kasih. Mas Bagi, tidak sah. Baca Fatihah itu hukumnya wajib. Yang namanya baca itu dengan lidah, dengan mulut, dengan suara, kedengar oleh diri kita. Okay? Kalau hanya dalam hati, bukan baca namanya, merenung namanya. Bukan baca. Padahal, yaitu baca Fatihah itu hukumnya wajib. Okay? Hukumnya fardu ain. Saat niat kedua nganjang, ku takbir, keempat baca Fatihah. Katanya gitu. Okay? Jadi wajib baca Fatihah dengan lidah, dengan mulut, dengan bibir. Tak cukup dengan hati. Tak sah kalau hanya baca Fatihah dengan hati. Makasih Mas Bagi. Waspada. Okay? Baik. Gimana hukumnya bapa yang tidak mau nikahkan anak laki atau perempuan? Kalau sudah cukup syarat rukun, ketentuan-ketentuannya sudah memadai dari segi agama, dari segi fisik, mental, ekonomi dan sebagainya, tidak dinikahkan dan dia sudah selesai kuliah dan sebagainya, maka yang akan timbul adalah fitnah dan fitnah sabda Nabi. Tapi kalau masih kuliah, masih sekolah, lanjutkan dulu sekolahnya sampai tuntas selesai. Atau belum siap, yaitu materi, biaya hidup, ya jangan paksakan diri sebagai anak pada orang tua. Sampai bikin sedih orang tuanya, berarti dia durhaka pada orang tuanya. Sabda Nabi. Baik. Yang dari Karangbaru, saya mau tanya dulu, mertua saya pernah bilang ke saya, semakin tidak sukanya dia pada saya, menantunya. Dia bilang begini, kalau anaknya tidak mau ceraikan saya nanti, kalau dia meninggal, diharamkan semua
pemberian saya dan suami aku untuknya. Apakah saya boleh memberikan apa saja nanti kalau dia meninggal, atau tidak diharamkan pemberian saya nanti untuknya? Alhamdulillah, sekarang kami baik-baik saja dengan ibu bapa dan mertua. Para pendengar, kalau kita disuruh berbuat dosa maksiat, la ta'atal makhluqin fi maksiatil khaliq, tidak boleh taat pada manusia kalau dia nyuruh kita durhaka kepada Allah. Ada haknya anak dapat warisan, ada haknya gitu, isteri dapat warisan. Kita larang, jangan dikasih, tak boleh. Itu kewajiban pada sang suami, kewajiban pada orang tua untuk memberikan anaknya, iaitu warisan. Kalau tidak, dosalah orang tua. Sudah meninggal, buat dosa, masuk kubur. Jangan sampai terjadi. Okay? Baik. Karena itu sebagai menantu juga baik-baik sama mertua, mertua baik sama menantu, suami isteri baik sama orang tua. Supaya aman, selamat semuanya. Lanjut. Terima kasih, ada doanya. Saya sedang hamil, Ustaz, tapi sering berludah. Pas solat, kadang banyak ludah saya dalam mulut. Terus hanya bisa membaca bacaan solat dalam hati. Gimana hukumnya? Tak sah. Solat anda tak sah. Maka supaya jangan sampai terhalang oleh ludah karena sedang ngidam, bawalah sapu tangan di tangan kiri anda. Dari sana anda berludah, baca Fatihah, bacaan solat dengan lidah, dengan bibir. Tidak hanya dalam hati merenung-merenung. Bukan baca namanya. Okay? Merenung. Memikirkan, tadabbur, tidak dibaca. Padahal Fatihah dan bacaan lain itu wajib dibaca. Jadi kalau tidak dibaca, tidak sah solat anda. Upayakan supaya bisa berludah pada sapu tangan yang anda bawa. Supaya sampai tidak baca Fatihah dalam solat. Baik, terima kasih pada anda. Pak Tuan Guru, yang berkatuan apa kita baca pada waktu khitan anak perempuan? Aduh, tidak perlu. Pokoknya doakan anak menjadi anak yang soleh. Khitan anak perempuan kan tidak perlu ada yang tahu. Cukup oleh neneknya saja. Menghitan anaknya diam-diam, nyebuk-nyebuk. Bunyi sembunyi, tak perlu ada yang tahu. Maka bacakan doa, mudah-mudahan anak saya, cucu saya ini jadi anak yang solihah, anak yang taat bakti. Cukup begitu aja. Allahumma ja'al binti bintan solihatan, umpama lakukan oleh ibunya. Baik, anak yang soleh. Lanjut. Menampakkan akhlakul karimah. Tadi sudah kita panjang lebar haja tentang akhlakul karimah. Akmalul mu'minina imana ahsanum khuluqa al-tafahum biha. Sesempurna-sempurna iman seorang lah orang yang paling baik akhlaknya dan paling kasih sayang pada keluarganya. Hadis ini cukup bagi kita. Atau innama bu'istu utammima makarimal akhlak. Aku diutus Allah untuk menyempurnakan akhlak. Maka kita mari berakhlak kepada sama. Allah mengatakan wa'budullah wa la tusyriku bi syai'a. Malah Allah jangan syirik pada Allah dengan suatu apapun. Bil walidain ihsana, kalau kau berbuat baik pada kedua orang tua, wa bidil qurba, pada keluarga dekat, isteri, suami, anak. Nggih. Wal yatama, berbuat baik pada anak yatim piatu. Setelah itu wal masakin, berbuat baik kepada orang-orang miskin. Wal jarzil qurba, buat baik pada tangga dekat. Wal jarzil qurba wal yat, kemudian kepada keluarga yang tetangga lebih jauh. Demikian urutannya antara lain. Kita disuruh berbuat baik, jadi hablum minallah, baik akhlak kita kepada Allah, hablum minannas, baik hubungan dan akhlak kita pada sesama manusia aja. Itu dia. Seorang dinilai karena akhlaknya, bukan karena cantiknya, bukan karena kayanya, bukan karena pangkatnya, bukan karena titelnya, tapi akhlaknya yang mulia jadi ukuran seseorang. Itu dia nggih. Walakin yang zuru ila
qulubikum amalikum. Allah memandang pada hatimu dan memandang pada amal perbuatanmu, bukan pada harta dan keturunan. Baik. Pak Ustaz, saya sebagai seorang suami, gimana cara berbagi cinta pada kedua orang tua, kepada isteri dan anak-anak? Marwan Batu Gapit. Bagi cinta tidak penting bagi uang. Sama-sama 1,000, 1,000 tak bisa gitu. Kadang-kadang lebih kita sayang pada ibu, lebih sayang pada anak, lebih sayang pada isteri, lebih sayang pada suami, tak bisa. Yang penting kita harus sayang kepada keluarga kita. Sayang pada keluarga, tak bisa dibagi seperti bagi uang. Okay? Pokoknya kita harus sayang pada keluarga, sayang pada ibu bapa, sayang kepada mertua, sayang pada anak, sayang pada isteri, sayang pada saudara, dah harus sayang. Adapun cara membaginya tidak bisa seperti kita membagi materi atau harta. Demikian Batu Gapit. Baik. Apa fungsi doa kalau sudah takdir? Berdoa itu perintah Allah. Ud'uni astajib lakum. Kalian berdoa, ku kabulkan doa kalian. Dan takdir itu bisa berubah karena doa. La yaruddul qadar illa doa. Tak ada bisa merubah takdir kecuali doa. Wala yazidul umur illa albir. Tidak akan bertambah umur seorang kecuali dia banyak berbuat baik, banyak berbuat baik. Jadi kita singgung di pengajian ibu-ibu PWRI. Bikin panjang umur, tambah rajin silaturahim, 2 rajin sedekah, 3 bakti pada orang tua, 4 rajin berdoa, yang kelima rajin istighfar, yang keenam rajin solat tahajud. Itu amalan yang bisa menambah umur kita. Jadi berdoa diperintah Allah. Jadi Allah nanti merubah takdir. La yaruddul qadar illa yazidul umur. Wa inna rajula ayuhramu rizku bizambi usibu. Saya jadi seorang sempit, sulit, sedikit kejepit rezekinya karena banyak dosa. Karena banyak dosa, lihat orang tak sembahyang, rezekinya susah payah. Orang suka minum minuman keras, narkoba, hidupnya menderita sengsara. Orang tak bakti pada orang tua, hidupnya merana. Itu karena dosa, rezeki susah payah. Nah itu taatlah kita, supaya jangan sampai kita banyak dosa, bahkan rezeki kita susah payah. Baik. Pak Tuan Guru mau tanya gimana hukumnya orang Islam yang menyembelih binatang tapi tidak membaca basmalah sebelum menyembelih hewan itu. Gimana, apakah sah sembelihannya? Itu bagaimana? Pokoknya yang menyembelih orang Islam sah. Tapi bagusnya, sunatnya baca basmalah. Walaupun baca basmalah berkali-kali, kalau yang menyembelih itu bukan orang Islam, tidak sah sembelihannya. Jadi kalau orang Islam tanpa baca basmalah sah, tapi baiknya kan sempurna supaya dapat barokah. Kullu amrin zibalin la yubda'u fi bismillahirrahmanirrahim wa aqta wa abtar. Qalilul barakah. Kalau suatu perbuatan mulia tidak dimulai dengan bacaan basmalah, maka dia terputus, potong, hilang barokah, kurang barokahnya. Maka bacalah basmalah walaupun dia orang Islam. Jadi walaupun tanpa basmalah sah dimakan dagingnya, tapi baiknya harus baca basmalah biar barokah. Baik. Tiang dari Jantuk lagi ya? Lari dari Jantuk, Pak Jen sana. Iya. Tuan Guru izin bertanya, gimana hukum seorang menikah lagi? Dan pantaskah seorang istri menyebut-nyebut pacar suaminya bagi pelakor? Para pendengar, sudah ini dijawab. Kan boleh hukumnya, laki-laki boleh kawin 2, kawin 3, selama dia mampu. Sang istri ya, makanya supaya jangan dimadu. Mau minum madu atau mau dimadu, lebih baik minum madu ya. Supaya jangan dimadu, bersikap yang baik, ramah tamah, senyum simpul, berjasa, bakti, taat, setia, jangan macam-macam. Supaya jangan suami
mau kahwin lagi. Gitu dia, nggih. Masya Allah, kasihan. Paling ditakutkan kaum wanita adalah di madu. Baik, nggih. Masya Allah. Tuan Guru, moga sehat walafiat. Amin. Anda juga. Gimana cara kita mengqadha solat zuhur 9 bulan yang enggak dikerjakan selama di rantauan karena tidak tahu cara mengqadha, pas pulang baru tahu caranya mengqadha. Ya wajib diqadha. Apalagi sengaja. Lupa saja wajib diqadha. Tiduran wajib qadha, apalagi sengaja. Lebih wajib lagi diqadha. Ya qadha selama 9 bulan. Jangan dulu sibuk dengan amalan sunat. Kerjakan yang wajib dulu. Qadha wajib, salat sunat. Maka jangan sibuk amalan sunat. Nggih, kerjakan dulu yang qadha. Demikian, nggih. Baik, makasih pada anda. Karena itu jangan sampai kita tinggalkan solat, nggih. Tempatkan solat, tambahkan solat daripada kerjaan-kerjaan yang lainnya. Dan jangan sibuk oleh HP daripada solat. Allah, zaman sekarang, nggih. Ya. Tuan Guru, moga sehat. Pak, arti nama Luciana Putri sudah tadi. Saya tidak tahu arti Luciana. Saya tidak pernah dengar bahasa Arab berbunyi Luciana Putri ya Fitara suci bersih. Baik, nggih. Tian dari Gelora. Izin bertanya, Tuan Guru, apa hukum seorang makmum mendahului imam saat berjamaah? Makasih. Innama ju'ilal imam yu'tamma bi. Gunya imam dijadikan untuk diikutin oleh makmum. Takbirlah. Lah imam takbir, baru kau takbir. Imam ruku, baru kau ruku. Imam iktidal, baru kau iktidal. Imam sujud, baru kamu sujud. Yang dahulukan imam batal. Pahala solat jamaahnya hilang, pahala jamaah. Jadi harus kita namanya makmum mengiring di belakang. Kan makmum di belakang imam. Jadi duluan imam. Semuanya imam duluan. Okey. Daripada makmum. Makmum belakangan. Tahu diri jadi makmum. Harus belakangan daripada imam. Imam duluan. Makmum belakangan. Baru diterima pahala solat jamaahnya. Kalau mendahului hilang pahala jamaahnya si makmum. Jangan gitu. Baik, okey. Makasih pada jamaah Lutfi Wengkang ngajian kita kemarin, nggih. Juga di Mas Bagi Utara kapan ngajiannya, nggih. Baik, mudah-mudahan kita masih sempat mengikutinya, nggih. Sekarang mau masuk bulan Jumadil Akhir. Akhir bulan Jumadil Awal. Ingat, pada bulan Jumadil Akhir lahirnya NWDI. Tanggal 15 Jumadil Akhir lahir NWDI. Ada lagunya. Iya, makasih atas doanya. Ada sahabat mungkin dia minjam uang. Itu sahabat masih hidup dan tak pernah mau mengembalikan uang saya. Selalu dia berbelit-belit. Terus isinya kita kasih tahu, dia bilang tak tahu banyak alasannya. Terus sekarang orangnya baru meninggal. Terus uang kematiannya ada anak dan isinya mau pura-pura tak tahu apa gunanya. Dia mikir setiap malam habiskan rezeki almarhum timbang dia menyelesaikan masalah orang tua bersangkutan. Terus saya tetap tak ridha sampai hari kiamat. Soalnya uang saya lebih dari 60 juta. Gimana hukumnya sampai sekarang? Tak ada kabar keluarganya yang masih hidup. Ini dia. Tanda keluarganya tak sayang pada keluarga yang sudah meninggal dunia. Bapaknya sudah meninggal dunia, tak disayangin. Dia tidak mau bayar hutangnya. Seorang sahabat tanya, ya Rasulullah,
orang tua saya meninggal dunia, apa wajib saya bakti padanya? Wajib. Apa kewajiban saya? Kau mintakan ampun pada Allah. Kau istighfarkan dia. Kau bayarkan hutangnya. Kau bayarkan janjinya. Kau bayarkan wasiatnya. Kau nyambung hubungan dengan keluarga-keluarganya, sahabatnya. Itu cara kau bakti pada orang tua yang sudah, kalau tidak berarti engkau durhaka pada orang tua. Orang tua mati nanggung hutang, keluarganya yang masih hidup durhaka pada orang tua yang sudah meninggal dunia. Sama-sama dapat dosa. Ayahnya tidak mau bayar hutang, katung-katung adalah bumi dan langit. Nafsul mu'min Allah katun bidain. Nyawa orang mukmin katung-katung karena hutang belum dilunasin. Dan yang kedua, anak jarinya, anaknya, istrinya yang tidak bakti juga dapat dosa karena tidak memberesin kewajiban orang tuanya yang berhutang. Dan dia tahu, pura-pura tidak tahu. Diberitahu melalui pak pala dan sebagainya. Biar ringan bebannya orang tua di alam kubur, alam barzah. Tu dia nggih. Biar jangan dia pakai untuk begawi mewah-mewah tapi hutang belum dibayar. Yang wajib tidak dilunasin, yang sunat-sunat dikerjakan padahal belum tentu amalan sunat itu diterima Allah. Kenapa? Dia pakai jangan-jangan harta almarhum dipakai untuk begawi, maka dia tidak dapat pahala nanti. Yang wajib tinggalkan, yang sunat diutamakan. Tak boleh demikian. Baik, mudah-mudahan dia sadar insaf, mau bayar hutang. Ini yang banyak sekarang terjadi. Hutang tak dilunasin. Ya Allah, teganya mereka, keluarga yang tak mau bebaskan orang tua daripada beban dalam alam kubur, alam barzah. Apa hukumnya memperoleh rezeki dari bekerja ilegal, bekerja di Malaysia? Kalau menurut hukum negara kan tidak boleh. Lalu hukum dalam agama bagaimana? Jangan bedakan hukum negara, hukum agama. Kita tidak bisa bebas daripada hukum negara. Kita bukan di negara Islam dan negara Indonesia, negara Malaysia. Mereka punya aturan. Siapa masuk negara Malaysia harus dengan aturan yang pasti. Kalau ada Indonesia harus mengikuti aturan yang pasti. Cara legal, cara halal, jangan cara haram. Di negara Indonesia sendiri kita salah, di negara orang salah, sini salah, di sana salah. Jadi penghasilannya jadi haram juga. Kenapa? Jalannya ke sana haram. Sampai sana haram, masuk negeri orang tanpa izin. Dari sini haram, kenapa keluar dari negara sendiri tanpa izin? Akhirnya serba haram. Saya jadi penghasilan jadi haram. Mari kita bebaskan diri pada yang haram-haram, pergi dengan cara yang halal, biar selamat, aman, damai, keluarga tenang di desa. Kenapa? Karena dia tahu suaminya pergi dengan cara yang legal, cara yang halal, tidak haram. Itu dia. Makasih pada anda. Baik. Yang dari Kalijaga, Kalijaga Selatan, mau bertanya apakah hukum orang menggade sawah? Apakah boleh karena kesepakatan kedua belah pihak? Makasih. Para pendengar, gadikan sawah artinya kita berikan uang. Minta uang dari orang yang punya uang dan kita berjanji serahkan sawah. Sawah itu diapakan? Kerjakan oleh siapa? Yang punya uang. Yang punya uang, yang ngerjakan sawah atau kebun. Selama hutang belum kebayar, hasil kebun boleh diambil oleh yang punya uang. Jadi kalau sudah lunas uangnya, dikembalikan kebunnya yang sudah habis buah kelapanya oleh orang yang punya uang. Cara demikian, perjanjian seperti itu haram hukumnya, termasuk yaitu riba. Kullu qardin jara manfa'a wa riban. Tiap-tiap hutang yang ada kemanfaatan kembali, maka itu adalah riba hukumnya. Seperti yang tadi, kebun kelapanya diserahkan pada orang yang punya uang.
dia ambil hasil kebunnya, sehingga bisa jadi hasil kebun sudah melebihi daripada harga utangnya yang sudah dia terima uang. Ada perjanjian seperti itu, walaupun mau sama mau. Kan tetapi itu kan berarti menghutang uang kembalinya lebih banyak daripada hutang. Tiap-tiap hutang seperti itu termasuk riba. Hati-hati dan waspada. Baik, nggih. Ada mengatakan kena sama-sama rela, sama-sama ridho katanya. Riba saja sama rela kan tidak boleh. Zina sama rela tidak boleh juga. Bukan kena sama rela, tapi perbuatan itu boleh apa tidak. Moga tetap sehat Pak Ustaz. Yang hamba Allah dari Joben. Joben ya? Izin bertanya, apa benar kita tidak wajib berbakti pada mertua, cuma disuruh berbuat baik aja? Karena saya dengar pengajian Pak Muhammadiyah itu bid'ah. Jangan gitu dong. Okay? Jadi bakti kepada 3 orang wajib hukumnya. Hukum salasah. Sabda Nabi, orang tuamu yang kau bakti padanya ada 3. Alladzi waladaka, orang tua melahirkan kamu, ibu bapa kandung. Alladzi zawwajaka ibnat, yang ngawinkan kamu dengan anaknya, mertua, wajib bakti pada mertua. Yang ketiga, alladzi 'allamaka ilman, orang yang ajar kamu ilmu pengetahuan, para guru, para masyayikh, ulama-ulama kita, wajib bakti padanya. Wa huwa abdalum, paling abdal adalah ngajar kamu ilmu pengetahuan. Itu yang melahirkan kau, ibu bapa kandung, itu mertua yang ngawinkan kamu dengan anaknya. Semuanya tempat kita wajib berbakti menurut Nabi SAW. Jasanya mertua luar biasa. Dia melahirkan anaknya, dia yang merawat, dia membesarkan, dia menyekolahkan, dia menjadikan dia jadi pejabat, mungkin jadi orang kaya. Kita tinggal memaki, ibarat beli Honda langsung, Hondanya ditunggang. Kenapa dah dibeli? Lantas kita tidak berjasa, kita tidak berbakti, dan taat padanya, salah. Kita wajib bakti kepada mertua, ibu bapa kandung, dan guru ngajar kita ilmu. Nabi bersabda demikian. Nggih. Jangan singgung, nggih, saudara kita dari Muhammadiyah. Nggih, dan kenapa demikian? Baik, nggih, saya juga punya sahabat-sahabat seperti itu. Bahkan sahabat saya juga non-Islam. Kita terbaik pada mereka. Nggih, kan? Dalam negara Indonesia kita semuanya bersahabat, berteman, berkawan. Silakan menurut keyakinan masing-masing, silakan. Nggih. Terima kasih pada anda. Baik. Kita lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf sedikit mengganggu. Mau tanya, apabila kita menyukai lawan jenis dan kita sudah berjanji mau nikah, tapi tiba-tiba dia menghilang, dan menghilang itu dia sudah menikah, apakah dosa kita masih menyimpan rasa suka terhadap dia? Ngapain kita menyimpan rasa cinta padanya? Dia sudah khianatin kita, sudah tinggalkan kita, sudah kawin dengan laki-laki. Kenapa pikirkan dia? Masih banyak kok gantinya. Pasar pancor banyak, berterak-terak ada. Ting-ting ada, janda muda ada, kemudian juga yang turuna-turuna banyak, duda-duda juga banyak, sudah tua-tua juga banyak. Tidak usah dipikirkan. Anda bisa nanti tidak tenang, bisa stres, depresi, putus asa, ujungnya minum baygon sayang. Nah, itu yang dikhawatirkan. Si banyak gantinya, kan? Baik, makasih pada anda. Kalau sekali berpikir di hati, yang tidak apa-apa, jangan terus disayang, dikangen, cintai, padahal dia sudah punya pasangan sendiri, rugi sendiri. Itu baik, nggih. Pikir lagi. Atas nama Nisa, apa dikirim? Tidak ada pertanyaan. Nisa, ada apa? Baik. Apa hukum menerima uang barang dari caleg tapi tidak mencoblos orang tersebut? Mohon penjelasan. Abah, ambil uangnya, ambil umpama oblongnya, pakaiannya, gitu. Kemudian anda boleh tidak nyoblosnya, tidak ada perjanjian, tidak ada apa, suatu
hitam di atas putih, gitu perjanjian dah ada. Diberi baju ya terima, kasih uang ya terima, mau nyoblos dia atau tidak terserah anda, boleh, tidak salah. Baik, okay. Terima kasih kepada anda. Masya Allah. Ada doang. Para pendengar, mau izin bertanya tian dari Perian sana okay. Apa arti nama Nanda Mahendra? Anak-anak ini sangat rajin sekali ibadah solat, lalu ke masjid, puasa Senin Khamis, tidak suka bergaul, tak mau diajak pergi persiar-siar, katanya tidak boleh. Para pendengar, bukan soal nama, tapi mungkin karena didikan sisa orang tua sehingga anak jadi anak baik. Tapi namanya Nanda Mahendra. Dah ada bahasa Arab Mahendra. Ada pada talibat Mahat tingkat 4. Mahendra ada bahasa Arabnya. Nanda ada bahasa Arabnya. Saya belum jumpai dalam kamus. Nanda Mahendra pun sifatnya baik ya, karena didikan, karena doa orang tua, nah makanan minuman dari orang tua yang halal, anak menjadi anak yang soleh, anak yang taat bakti. Bukan semata karena nama, tapi karena didikannya orang tua, doa orang tua, makan minum orang tua yang soleh dan taat pada Allah, maka anaknya ikut jadi anak yang baik juga. Pergaulannya juga dengan orang baik-baik, anak menjadi anak yang baik juga. An-nas ala dini khalilih. Seorang tergantung teman bergaulnya. Fal yanzur ahadukum man yukhalil. Lihatlah seorang siapa yang jadi temannya. Karena teman ikut menentukan mental, sifat, watak pada seorang anak. Mudah-mudahan selalu bergaul dengan orang-orang baik. Amin. Allahumma amin. Makasih Perian. Mudah-mudahan anaknya menjadi anak yang taat dan bakti. Amin. Allahumma amin. Makasih para pendengar. Sampai di sini kita berjumpa. Mudah-mudahan Allah masih berikan kita kesempatan. Mudah-mudahan umur panjang, sehat walafiat. Ketemu lagi pada waktunya nanti melalui waktu dan gelombang yang sama. Akhirnya wallahu a'lamu bissawab. Wallahu muwaffiqal hadi la sabilur rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.